Halo teman-teman semuanya, channel Ada Titan kali ini sedang berada di Watu Dodol Banyuwangi. Yang di sini itu ada patung putri menarinya ya teman-teman. Ini di sebelah kanan saya, yang menjadi ciri khas dari kota Banyuwangi ya teman-teman. Di daerah Watu Dodol sini itu juga merupakan tempat favorit bagi wisatawan ya teman-teman, karena keindahan pantainya dan juga hotelnya itu bagus-bagus di daerah sini ya teman-teman. Jika teman-teman pengen lihat, bisa browsing ya teman-teman. Akan tetapi pada video kali ini channel Ada Titan terfokus pada jalur penghubung antara kota Banyuwangi dan Situbondo ya teman-teman, yaitu jalur hutan Alas Baluran ya teman-teman. Yang terkenal di sini itu katanya serem seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan menyusuri sepanjang jalan yang ada di Alas Baluran ini ya teman-teman. Jadi di Alas Baluran ini teman-teman, itu kurang lebihnya itu panjangnya 25 km ya teman-teman. Cukup panjang sekali, dan Alas Baluran ini dikelilingi oleh hutan-hutan seperti ini ya teman-teman, yaitu Taman Nasional Baluran namanya. Ini cukup panjang, dan di daerah Alas Baluran ini jalannya itu sepi ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada pemukiman warga, yang ada hanya kendaraan yang melintas di sini aja ya teman-teman. Maka dari itu di daerah jalur Alas Baluran ini terkenal katanya itu serem ya teman-teman. Di sini konon katanya itu sering terjadi kecelakaan yang disebabkan karena katanya sih itu ada orang yang menyeberang, tiba-tiba ada orang yang menyeberang, tapi ternyata ketika dilihat orangnya nggak ada. Jadi seperti hantu seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya teman-teman, ya mungkin saja ya ada sesuatu yang goib seperti itu mungkin saja. Akan tetapi kalau saya berpikir positif, mungkin kayak kecelakaan itu terjadi itu karena apa ya? Ketika kita berkendara terus melalui eh, tempat ini ya, melalui hutan Baluran ini, karena sebelumnya itu sudah tahu kalau di Baluran sini itu serem gitu ya. Jadi kita sudah takut duluan mungkin. Jadi di saat berkendara kita malah nggak fokus dengan berkendara kita, akan tetapi malah fokus pada yang kita takutkan tadi, kayak hantu. Terus ada lagi isu-isunya itu dulunya itu pernah ada begal di sini, bajing loncat juga yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita malah fokus ketakutan di situ. Jadi saran saya mungkin teman-teman tetap fokus saja ya di dalam perjalanan. Nah teman-teman, di Alas Baluran ini juga terdapat beberapa tempat wisata ya. Satu di antara ini ada Waduk Bajul Mati ya teman-teman. Ini adalah Raja Ampartnya Jawa Timur, kalau orang-orang bilang seperti itu ya teman-teman. Jadi keren juga buat foto-foto di sini teman-teman. Jadi view-nya itu seperti di Raja Ampat. Ini dia fotonya teman-teman. Nah, keren kan teman-teman? Dan ada lagi satu lagi namanya yang di Taman Nasional Baluran ya teman-teman. Itu Afrika Van Java. Julukannya seperti itu teman-teman. Jadi mirip-mirip di savana di Afrika sana ya teman-teman. Itu tempatnya bagus juga buat foto-foto. Dan di situ juga banyak binatang-binatang liarnya ya, kayak rusa seperti itu ya teman-teman. Saya tunjukkan fotonya teman-teman yang di Taman Nasional Baluran yang di savananya itu ya teman-teman. Seperti ini fotonya. Oke teman-teman, lanjut ke topik kita tadi ya. Jadi di saat kita berkendara di
tempat yang seperti ini ya, yang kanan kirinya itu dikelilingi dengan hutan dan juga penerangannya itu minim sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap waspada meskipun kayak di jalur sini itu sudah bisa dikatakan di sini itu sudah aman sekarang ya dari kayak begal, kayak bajing loncat gitu ya. Akan tetapi kita tetap waspada. Siapa tahu ada orang kepepet dia itu terus berbuat jahat di sini ya. Jadi kita tetap waspada aja. Sebisa mungkin jika melewati hutan sini itu kita cari barengan sebelum masuk ke jalur hutan sini ya. Oh, ada monyet teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati sendiri ya teman-teman. Alangkah baiknya itu tadi cari barengan supaya di perjalanan pas di dalam hutan sini itu kita ada temennya jika terjadi sesuatu ya teman-teman. Sesuatu itu apa? Ya mungkin kejahatan, mungkin juga ada kendala di kendaraan kita, ban bocor atau mogok seperti itu ya teman-teman. Dan kalau masalah yang tadi ya, ada orang lewat tahu-tahu lewat terus hilang gitu ya. Kalau menurut saya mungkin karena halusinasi kita ya. Ketika ada hewan yang nyebrang kayak tadi ada monyet mau nyebrang, itu halusinasi kita dipikirnya ada hantu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Bisa jadi. Dan juga pemicu kecelakaan di sini itu karena kecepatan yang tinggi dan tidak menguasai medan jalan. Jadi ketika kencang tahu-tahu jalannya belok, karena di hutan sini itu banyak juga jalan yang berbelok-belok ya teman-teman. Dan itu berbelok tajam juga. Jadi teman-teman harap hati-hati jika melewati alas baluran ini ya teman-teman. Maka dari itu saya di sini itu nge-share untuk jalur ini ya, baluran itu seperti apa medannya, seperti apa kondisi jalannya. Ini saya share supaya untuk membantu teman-teman semuanya yang belum tahu tentang jalur alas baluran ini ya teman-teman, supaya teman-teman tidak tidak terjadi sesuatu ketika melewati sini. Jadi sudah tahu duluan, oh jalurnya seperti ini gitu ya. Untuk aspal jalannya ini cukup bagus ya menurut saya teman-teman. Jadi di sini tuh saya belum menemukan jalan berlubang ini ya teman-teman. Ini di tahun 2022 ya teman-teman saya ambilnya. Di awal-awal tahun kemarin itu, awal-awal tahun 2022 ya. Saya ambil videonya ini ya teman-teman. Cuman uploadnya dari sekitar tengah-tengah tahun ini ya. Jadi menurut saya itu jalanannya sudah bagus, akan tetapi juga kekurangannya mungkin penerangan jalan ya. Ini saya ambil sore ya, mau menjelang maghrib ini. Kondisinya awannya gelap ini karena ini mendung ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi mau turun hujan ini ya teman-teman. Untuk penerangannya itu minim ya karena mungkin ini di hutan, jadi untuk akses untuk mungkin listrik atau apanya itu susah juga gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika teman-teman itu mau ke Banyuwangi atau mau liburan ke Bali yang arahnya itu kita itu dari barat ya, Jakarta atau Jawa Tengah atau dari mana yang pokoknya dari arah barat itu kebanyakan lewat sini ya teman-teman, jalur utamanya. Bisa juga lewat ini mana itu namanya yang jalur selatan. Itu bisa juga tapi jalannya kecil dan di sana juga ada hutan juga ya teman-teman. Nah, jadinya itu untuk jalur utamanya biasanya itu orang memilih lewat jalur sini. Jadi ketika teman-teman lewat jalur sini ya, karena jalur alas baluran ini panjang, sebisa mungkin teman-teman sebelum memasuki alas baluran ini dicek juga BBM-nya masih berapa ya teman-teman. Jadi jangan sampai kehabisan BBM di tengah-tengah hutan sini karena cukup panjang, sekitar 25 km.
Jadi buat teman-teman harap untuk waspada ya teman-teman ketika mau melewati jalur alas baluran ini ya. Ini juga ada sepeda motor yang melintas. Dan tapi memang di sini itu sebenarnya jalurnya asik ya teman-teman. Teduh ya, karena di kanan kirinya itu banyak pepohonan jadi teduh. Cuman kita juga harus hati-hati ya teman-teman, kita harus fokus. Kita memang harus fokus jika kita melewati hutan seperti ini karena banyak ini ya hewan itu pada ini nyebrang, kayak satu contoh monyet seperti itu ya. Itu banyak yang menyeberang di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak berhati-hati nanti kita bisa nabrak monyet atau kita kaget, jadinya kita jatuh atau terjadi kecelakaan seperti itu ya teman-teman. Untuk di daerah alas baluran sini itu terdapat juga ya rest area yang ada di tengah-tengah hutan sini ya. Ini dia rest areanya teman-teman. Kita coba mampir dulu ya ke rest area untuk ngopi sebentar. Namanya rest area Pitakol ya teman-teman. Nah di sini itu banyak sekali monyet pada standby ya dia. Ini standby untuk siapa yang mau kasih makan aku ya gitu ya. Tapi di sini tidak boleh memberi makan monyet ya teman-teman. Karena mereka itu hidupnya di hutan, jadi takutnya dia itu nanti nggak bisa cari makan sendiri ya teman-teman. Jadi nanti kasihan, malah dia ketergantungan sama ini makanan yang dikasih sama manusia. Oke teman-teman, saya mau ngopi sebentar ya teman-teman di warung kopi sini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk perjalanannya. Perjalanan menyusuri hutan alas baluran ya teman-teman. Jadi di sini saya mau cerita sedikit ya pengalaman saya tentang ini ya rest area yang ada di alas baluran tadi ya teman-teman. Jadi di situ itu ada sebuah warung ya teman-teman, dan warung itu jauh dari pemukiman warga. Jadi ini di tengah hutan ya teman-teman. Akan tetapi penjualnya itu baik banget ya teman-teman, dan harga makanan dan kopinya itu di sini tuh nggak begitu mahal ya mungkin sama kayak di tempat-tempat yang bukan di hutan seperti ini ya teman-teman. Dan baiknya itu orangnya itu tadi itu kita ada kembalian Rp2.000 ya pikir saya sih 2.000 gitu ya. Terus orangnya itu berusaha untuk nyari kembaliannya belum dapat gitu kan. Terus saya bilang udah mas dibawa aja gitu kan. Habis itu saya ini masuk ke mobil ya, karena kita sudah mau berangkat. Nggak lama itu orangnya nyusul ya teman-teman, nyusul untuk ngasihkan kembalian karena mungkin dia baru menemukan kembaliannya. Terus dikasihkan ke saya ya, mas ini kembaliannya tadi gitu. Saya bilang lagi, mas udah mas itu buat mas gitu. Terus orangnya itu bilang jangan mas ini kembaliannya sampean gitu. Jadi uang 2.000 aja dia rela lari-lari ya untuk kembalian 2.000 tadi. Jadi memang orangnya baik ya. Jadi di tengah hutan seperti ini ada orang baik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mampir ke rest area tadi itu jangan ragu-ragu ya teman-teman. Dan juga di dekat rest area tadi itu ada juga pos polisi hutan dan juga pos polisi lalu lintas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di perjalanan di sini itu ada sesuatu, silahkan teman-teman hubungi petugas yang ada di rest area itu ya teman-teman. Wow, di sini ada mobil yang mogok tadi ya kayaknya. Mohon maaf teman-teman, ini gambarnya agak ngeblur gitu karena ini sudah turun ya gerimis hujannya. Kayaknya sepertinya udah mau mulai hujan ini ya. Jadi seperti ini kondisinya kalau hujan ya, agak gelap-gelap dikit ya di sini ya. Mungkin nuansa seremnya juga sudah keluar. Jadi buat teman-teman semuanya ketika melewati sini udah nggak usah takut, positif thinking aja. Jadi kita harus berpikir positif memang. Karena kita yang terpenting itu fokus di dalam berkendara,
bukan fokus sama nanti ada hantu lewat, nanti ada begal lewat gitu ya. Nanti malah nggak fokus sama perjalanan kita. Ketika kita belok, kita malah fokusnya itu jadinya lurus gitu ya, karena kita fokus ke sesuatu hal yang negatif tadi ya teman-teman. Jadi tetap fokus. Kalau teman-teman ragu-ragu jalan di tengah hutan ini, hutan alas baluran ini, mendingan teman-teman tunggu deh. Sebelum masuk ke jalur hutan ini, tunggu, cari barengan. Kalau bisa yang truk banyak iring-iringan seperti itu ya, itu ikutin aja truknya. Di situ teman-teman nanti bakal banyak temennya, banyak barengannya di dalam sini. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong ya teman-teman. Jadi tipsnya seperti itu ya dari saya ya teman-teman. Dan juga ketika teman-teman mau traveling atau mau liburan atau mau touring, mau perjalanan jauh lah yang melewati tempat-tempat seperti ini, bukan hanya di alas baluran aja ya teman-teman. Di tempat manapun itu harap sebelum berangkat itu dicek, benar-benar dicek mobilnya, kendaraannya atau motornya ya teman-teman. Jadi pastikan kondisi bannya itu seperti apa, terus kondisi batik bannya itu udah halus apa enggak gitu ya, apa masih tebal, terus tekanan bannya, terus lagi kondisi mesinnya, olinya udah diganti terakhir kapan gitu ya. Jadi dicek semua ya teman-teman. Kondisi remnya, kampas remnya itu gimana, harus dicek semuanya. Setelah dicek, kalau bisa teman-teman tinggal download aja deh, ada di internet itu banyak checklist untuk perjalanan gitu ya. Jadi tinggal di download, nanti teman-teman tinggal dicek aja, dicek ini bannya masih bagus, di checklist gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa bawa kunci-kunci peralatan seperti kunci ban, terus kunci-kunci yang sering dipakai biasanya nih kunci 10 kayak kunci pas kayak gitu-gitu ya. Itu terus kunci 12 kayak gitu, itu yang harus dibawa. Dan juga jangan lupa bawa jumper. Sekarang banyak juga mobil matic soalnya ya. Jadi ketika mogok nggak bisa didorong, harus di jumper minta tolong orang gitu ya. Dan juga jumper itu bergunanya untuk apa? Ketika kita itu lihat ada orang yang kesusahan ya, akinya tekor atau apa, kita bisa membantu orang tersebut. Jadi di dalam perjalanan itu kita harus tolong menolong ya teman-teman. Karena di jalan itu kita kan kondisinya eh, jalan sendiri, jadi nggak seperti di rumah yang ada tetangga, ada saudara seperti itu ya. Kalau perjalanan jauh gini kan kita bergantung sama orang lain, harus tolong menolong jadinya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ada cerita satu lagi ya teman-teman. Di sini itu ada namanya itu curah tangis ya teman-teman. Itu cerita mistis ya di yang ada di alas baluran ini ya teman-teman. Jadi katanya itu di curah tangis itu di situ ada terdapat jurang yang dulunya itu buat buang jasad para PKI dan juga penembak ini ya misterius ya teman-teman. Itu jasadnya dibuang di situ. Jadi katanya sih di situ itu sering terjadi tiba-tiba ada suara tangisan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini loh, ini jalur ini tuh belok banget, terus habis lurus ya itu langsung belok. Jadi kalau teman-teman nggak fokus ketika lewat situ tadi, itu bisa kecelakaan juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harapkan untuk fokus, benar-benar fokus ya ketika lewat sini ya, fokus berkendara maksudnya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke tadi. Jadi di sini, tapi itu kan zaman dulu ya, curah tangis itu ya. Kejadiannya sudah lama sekali ya itu ya. Akan tetapi teman-teman jangan takut, karena kita makhluk Tuhan yang paling sempurna ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman takut, mending dalam perjalanan teman-teman itu sambil zikir, sambil sholawatan atau gimana gitu ya, sambil berdoa ya teman-teman. Akan tetapi tetap fokus pada berkendara ya teman-teman. Yakin kalau kita itu makhluk yang paling sempurna dan apapun itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sudah
sepertinya sudah mau keluar ya teman-teman, keluar jalur alas baluran ini ya teman-teman. Tetapi saya lihat jalannya itu juga bagus kok, jalannya ya teman-teman. Jalan aspalnya ini juga bagus kualitasnya, jadi mulus ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, akan tetapi ya tetap aja waspada ya teman-teman dengan perjalanan kita. Dan di sini juga ada ya teman-teman pangkalan militer ya. Jadi di sini sepertinya buat latihan ini ya, latihan tempur ya teman-teman. Di apa namanya? Markas TNI ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi kita melewatinya ya teman-teman, untuk tempat latihan tempur para TNI ini ya teman-teman. Katanya sih di sini tuh untuk latihan perang, tapi untuk detail informasinya saya tidak terlalu mengetahui ya teman-teman, kalau untuk yang pangkalan TNI itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman untuk pangkalan TNI-nya. Nah setelah kita melewati pangkalan TNI ini tadi ya teman-teman, markas TNI. Jadi setelah kita melewati markas TNI tadi itu sudah dekat dengan daerah pemukiman warga. Jadi kita sudah mau keluar dari jalur hutan alas baluran ya teman-teman. Ini sudah mau keluar ya. Sebentar lagi kita sudah bisa melihat banyak pemukiman warga ya teman-teman, perkampungan seperti itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, selain jalur alas baluran ini ya teman-teman, untuk menuju kota Banyuwangi dan juga bertujuan ke Bali, kita bisa melewati alas Gumiter ya, yang ada di jalur selatan Pulau Jawa ya teman-teman. Itu kalau kita melewati daerah Lumajang, Jember, baru nanti ke alas Gumiter, lalu Banyuwangi ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, karena kita sudah mau keluar dari jalur alas baluran ya teman-teman, ini sudah mendekati pemukiman warga. Cukup sekian video dari channel Ada Titan kali ini, seputar menyusuri jalur alas baluran ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Serta jika video ini menurut teman-teman bermanfaat, silahkan video ini di-share ya teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman yang lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.